Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya di sini Dr. Agil. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Vega. Baik Ibu, ada keluhan apa ya Ibu? Keluhannya batuk pilek sama telinga berdenging. Baik Ibu, nanti di sini saya akan lakukan pemeriksaan fisik pada bagian telinga, mulut dan juga hidung Ibu. Apakah Ibu berkenan? Iya, berkenan. Baik, jika Ibu berkenan, Ibu bisa minta tolong untuk tunggu di sini terlebih dahulu. Saya akan cuci tangan dan mempersiapkan alat ya Ibu. Iya. Kemudian kita yang pertama memakai headlamp terlebih dahulu. Selanjutnya kita cuci tangan. Kemudian kita lakukan cuci tangan dan kita mempersiapkan alat yang lainnya. Untuk alat yang lainnya di sini kita gunakan adalah spekulum hidung atau spekulum nasal. Kemudian di sini ada otoskop dan juga di sini ada tongus spatel. Yang pertama kita lakukan adalah pada bagian hidung terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan pada bagian hidung terdiri dari dua, ada pemeriksaan pada bagian luar dan juga pemeriksaan pada bagian dalam. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita pastikan posisi pasien sesuai dengan yang sudah ditentukan. Di sini untuk kaki kiri pasien bersinggungan dengan kaki kiri pemeriksa. Kemudian bisa diusahakan untuk pasien duduknya lebih tinggi dibandingkan duduk pemeriksa. Di sini kita lakukan pemeriksaan pada bagian hidung terlebih dahulu. Kita lakukan inspeksi. Di sini inspeksi dari bentuk hidungnya di sini normal, simetris kanan kiri, tidak ada benjolan. Kemudian di sini tidak ditemukan adanya cairan yang keluar. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi. Kita lakukan pemeriksaan palpasi pada tulang hidung. Kita nilai, permisi Bu, apakah di sini terdapat adanya nyeri tekan? Tidak. Kemudian di sini kita raba apakah ada benjolan, kemudian apakah ada massa? Di sini tidak ada. Kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi pada 3 tulang, yaitu pada bagian di sini pada bagian os frontal, kemudian di sini pada bagian os etmoid, dan juga yang terakhir di sini pada bagian os maxilla. Di sini kita nilai apakah ada krepitasi atau fraktur, kemudian di sini apakah ada nyeri tekan, dan juga di sini apakah ada benjolan, tidak ada. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada daerah 3 tulang tadi, pada bagian os frontal, kemudian pada bagian os etmoid, dan juga pada bagian os maxilla. Baik, tidak ada normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian hidung dalam. Di sini pada pemeriksaan bagian hidung dalam kita menggunakan spekulum nasal dengan cara memegang seperti ini. Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan pada hidung pasien. Permisi Ibu, ini sedikit tidak nyaman. Kemudian kita nyalakan lampu agar dapat membantu penglihatan kita. Kita arahkan tepat pada hidung pasien. Kita masukkan di sini, kemudian kita nilai dari kita masukkan perlahan, kemudian kita buka sedikit dan kita nilai. Di sini kita nilai dari mukosanya, kemudian di sini dari bagian konka, septum nasi, dan di sini kita nilai apakah ada massa atau tidak. Kemudian di sini apakah ada corpus alinium atau benda asing. Apabila sudah, kita lakukan pada bagian kontralateral atau pada bagian hidung yang sebelah sisi lainnya. Baik, untuk pemeriksaan hidung di sini telah selesai. Kemudian di sini saya akan lakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Untuk pemeriksaan pada bagian mulut, yang pertama kita butuhkan yaitu ada tongus spatel atau spatel untuk pada daerah lidah. Di sini kita juga melakukan pemeriksaan ada dua, yaitu ada pemeriksaan pada bagian luar dan juga pada pemeriksaan bagian dalam. Untuk yang bagian luar kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Di sini kita inspeksi di sini pada bagian mulutnya. Di sini simetris, tidak ada tanda kemerahan, tidak ada inflamasi, dan juga tidak ada massa. Kemudian kita pada pemeriksaan pada bagian dalam kita nilai dari clavum oris dan juga pada bagian orofaringnya. Baik, di sini Ibu bisa minta tolong untuk membuka mulutnya sedikit, Ibu. Baik, di sini kita nyalakan lampunya lagi untuk menilai pada daerah dalam mulut. Baik, Ibu bisa membuka mulut ya Ibu. Di sini kita nilai, kita lakukan inspeksi pada daerah mukosa bukalnya. Kemudian kita nilai pada bagian gingiva, kemudian pada bagian gigi geligi, dan pada bagian lidah, pada bagian tonsilnya. Untuk bagian tonsilnya kita nilai dari ukurannya. Di sini normal, di sini warnanya normal, dan juga di sini tidak ada kripte. Kemudian pada bagian uvulanya di sini simetris kanan kiri. Kemudian ada bagian bagian palatumolnya di sini simetris, dan juga pada bagian orofaringnya tidak ada granulasi dan juga tidak ada hiperemis. Baik Bu, sudah cukup. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada daerah telinga. Ibu bisa minta tolong untuk menghadap ke sana Ibu, seperti ini. Ya.
Di sini kita lakukan pemeriksaan pada bagian telinga terlebih dahulu. Permisi Ibu, kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Di sini inspeksinya kita nilai di sini dari bentuknya di sini normal, tidak ada kemerahan, tidak ada massa yang terlihat, dan juga tidak ada tanda-tanda inflamasi. Kemudian di sini juga tidak ada fistel preauricula maupun fistel retroauricula. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan menggunakan otoskop. Di sini pemeriksaan menggunakan otoskop, kita nyalakan lampu. Baik. Kemudian kita lakukan palpasi terlebih dahulu. Di sini kita lakukan palpasi pada bagian tragus. Permisi Bu, apakah di sini ada nyeri tekan? Tidak ada. Tidak ada pada bagian belakang. Tidak. Ada. Untuk kita lakukan palpasi bernilai negatif, tidak ada nyeri tekan maupun tidak ada tanda-tanda fraktur pada bagian tulang telinga. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada daerah retroauricula. Apakah nyeri Bu? Tidak. Di sini juga tidak dirasakan nyeri dan tidak ada tanda-tanda dari fraktur pada tulang telinga. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan menggunakan otoskop, yaitu pemeriksaan dalam. Kita masukkan secara perlahan-lahan. Kemudian di sini kita nilai dari CAE-nya. Di sini untuk CAE-nya kita nilai dari apakah ada discharge, kemudian di sini apakah hiperemis, kemudian di sini apakah ada pembengkakan atau massa di sini, serta ada apakah adanya korpus alinium. Di sini tidak ada, bernilai negatif normal. Selanjutnya kita nilai dari membran timpaninya. Untuk membran timpaninya di sini tidak ada hiperemis, tidak ada perforasi, dan juga tidak ada bulging. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kita lakukan pemeriksaan pada daerah leher. Untuk pemeriksaan pada daerah leher kita lakukan pemeriksaan dari belakang pasien dan juga kita melakukan dari permisi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada secara dari belakang. Di sini kita mulai dari bagian submental terlebih dahulu, kemudian kita menyusuri sampai ke bagian submandibula, kemudian menuju ke preauricula, kemudian postauricula. Kemudian kita menyusuri dari sepanjang musculus sternocleidomastoideus, kemudian bagian supraclavicular dan juga infraclavicular. Baik, kemudian pemeriksaan kita lakukan inspeksi pada pasien. Di sini inspeksi pada bagian leher pasien di sini normal, tidak adanya massa yang terlihat. Kemudian di sini tidak ada di sini simetris kanan kiri dan juga tidak ada tanda-tanda peradangan. Baik Ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan di sini pemeriksaan dalam batas normal semua. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Jika tidak ada, di sini saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kemudian kita lakukan cuci tangan kembali setelah melakukan tindakan pasien. Kita cuci tangan dan kita tinggalkan alat-alat yang sudah kita gunakan. Kita rapikan kembali.